Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, puja milik Allah yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mengurus kita setiap saat. Nikmat apapun yang ada pada diri kita pasti dari Allah. Tidak ada sesaat pun kita lepas dari limpahan karunia. Segala puji bagi Allah yang maha sabar, yang melihat kita sering melupakan Allah, sering lebih sibuk cari pujian orang daripada pujian Allah. Kita acting pura-pura soleh, padahal di belakang kita senang berbuat maksiat dalam kesendirian. Allah menyaksikan semuanya, tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu acting kita ini. Orang menganggap kita ini orang baik, orang soleh, soleha, padahal Allah tahu semua maksiat yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Semoga Allah mengampuni kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, bukakan hati kami ya Allah, agar menjadi hamba yang mengenalmu dan yakin padamu ya Allah. Yakin kepadamu, yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa beribadah dengan baik, dengan bagus kepadamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 249. Ja'alahu laka aduwa liyushika bihi ilaihi wa harraka ilaihi nafsa liyaduma ikbaluka alaihi. Sengaja Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu supaya engkau jemu pada syaitan dan berlindung kepada Allah. Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan nafsu syaitan, untuk melawan hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak berdaya atau tidak kuasa terhadap orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Mereka berserah diri dan bertawakal hanya kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya atau orang-orang mengikuti bisikan syaitan itu. Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah
saya merasa bersih diri, sebab hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Kecuali orang yang dapat hidayah atau rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu ciri orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri orang takwa itu beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib. Allah menciptakan malaikat gaib, jin gaib, termasuk iblis gaib, setan dari golongan jin gaib, termasuk kiamat gaib, ruh gaib, alam barzah gaib, takdir gaib, surga dan neraka gaib. Jadi makin kuat ketakwaan seseorang, maka dia akan yakin tentang malaikat selain yakin kepada Allah. Seperti sekarang, yang bertakwa di antara hadirin adalah yang yakin ada malaikat nih di majelis ilmu seperti ini. Majelis yang Allah menurunkan malaikat khusus untuk memohonkan curahan rahmat, juga ada ampunan di sini. Juga dengan ketakwaan kita tahu sangat boleh jadi di masjid ini ada jin Islam yang ikut ngaji, kalau toh memang di daerah sini ada jin. Tapi itu tidak sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang keluar dari keyakinan, karena jin Islam itu ada. Di mana kita berada yakin ada malaikat pencatat yang selalu mengawasi kita. Itu takwa. Juga yakin ada bisikan setan. Jadi setan itu benar-benar ada. Minal jinnati wan nas. Nah, setan yang selalu membisiki kita itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan dia memang bagian membisiki kejelekan terus. Dan kendaraan setan adalah nafsu. Maka kalau kita lebih kuat untuk mengendalikan nafsu kita, setan itu tidak punya kendaraan untuk menggelincirkan kita. Setan itu lemah. Dia hanya membisiki. Menjadi celaka karena kita mengikuti bisikannya. Kalau kita tidak ikuti, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, kita harus kenali siapa yang paling tidak mampu dibisiki setan. Di antaranya adalah mukhlasin dan mutawakkilin. Tolong bacakan tentang mukhlasin. Tadi tentang mutawakkilin surat An-Nahl 99 ya. Tapi tentang mukhlasin sebentar. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak berdaya, tidak ada kekuasaan terhadap orang yang betul-betul beriman, yakin kepada Allah dan bertawakal, berserah diri bulat kepada Allah. Udah lemah setan itu. Dan mukhlasin. Ketemu ayatnya Ustaz? Ada 2 ayat diantaranya tentang ikhlas itu. Wujud? Ya, silakan tolong bacakan. Harusnya saya sudah hafal. Quran Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Ya, iblis berkata, Tuhanku,
karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Ya, kecuali mukhlasin. Ada satu lagi ayatnya, surat Shad. Quran Shad 8283. Nah, ini kalau tentang setan itu lemah, An-Nisa 76. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dia cuma ngebisik-bisik saja, ya. Tapi kalau kita ikuti, kita jadi celaka. Nah, kendaraannya nafsu. Nafsu itu kecenderungannya surat Yusuf 53 tadi, ya, mengajak kita kepada keburukan, sering diungkapkan. Begini nih. Sepertiga malam terakhir, Allah suka kita tahajud atau tidur? Nafsu sukanya kita tahajud atau tidur? Setan membisiki kita untuk tahajud, untuk tidur. Kita milih tahajud atau tidur? Nah, begitulah, ya. Sederhananya begitu. Sederhananya begitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu rumit nih. Kalau sudah makin peka hati kita, ini bisikan setan atau tidak. Kalau disukai nafsu, nah itu kecenderungannya. Seperti ingin dipuji, ya. Ingin dipuji ini udah makanan setan saja. Orang-orang yang hidupnya sibuk dengan penilaian orang lain, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan soleh, pokoknya sudah ingin kelihatan oleh orang, ingin dianggap baik, ingin dianggap mulia, itu sudah gampang sekali itu ditipunya tuh. Tapi bagi orang yang sudah tidak ribet dengan cari kedudukan di hati orang, pikirannya sederhana saja, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, orang-orang yang susah ditipu setan, fokusnya adalah hati dan amal. Tapi bagi orang yang mudah ditipu setan, casing yang dipikirkan. Bukan tidak boleh pakai pakaian yang bagus, yang rapi, boleh. Kenapa kita pakaian rapi? Coba, kenapa? Ya udah, kalau nggak mau jawab, saya tidak akan berbantah-bantahan. Kenapa? Kenapa kita berpakaian rapi? Karena kita, coba kalau saya pakai singlet sekarang di sini, ya, rambut diacak-acak, itu kan tidak menghargai saudara, benar? Kita berpakaian menutup aurat, perintah Allah. Menghormati orang lain, perintah Allah. Membuat orang lain bahagia, perintah Allah. Tidak ada urusan dengan saya dipuji atau tidak, tapi urusannya membuat orang lain jadi bahagia, jadi senang. Gitu. Coba lelaki nih di depan istrinya, banyak santri yang masih kecil. Nanti ini ya 20 tahun yang akan datang, ini lelaki bagusnya bau ketek atau harum? Kita pakai harum-haruman, lelaki ini misalkan, ini adalah sunnah, membuat orang senang dibanding ketek-ketekan, ya kan? Jadi bagi kita bukan ingin dipuji, ini harumnya jenis apa, ini parfum mahal, tidak. Bagi kita tidak penting, tapi pakai parfum yang membuat orang jadi ikut bahagia. Bukankah amalan yang disukai Allah adalah membahagiakan orang lain? Nah, kalau orang yang mudah ditipu setan, fokusnya adalah ingin orang mengakui.
oh itu parfumnya mahal, ini, nah itu sudah beda lagi. Nanti dia tidak mau pakai yang murah meriah, padahal orang lain tidak tahu mahal atau tidak. HP nih, berapa banyak yang beli HP karena keperluannya apa HP ini? WA, motret juga jarang dilihat lagi, dah dia sebel lihat hasilnya. Aduh, maaf. Tapi berapa banyak di antara kita yang maksakan diri ingin punya HP supaya kelihatan keren, bukan HP jadul. Udah pasti itu tipu daya setan. Keperluannya apa? Keperluannya HP ini apa? Tiap kita beda-beda. Mungkin ada yang memerlukan HP canggih. Loh, ini HP-nya namanya BKP, Bengharku Pameran. Ini pemberian ini. Ya seneng juga sih punya yang ini, ya lebih bagus, lebih cepat. Tetapi dibanding dengan kemampuannya yang saya pakai enggak banyak. Tidak banyak. Paling ngerekam, bikin tayangan sedikit, ya selebihnya ya tidak sebanyak kecanggihannya. Beli sepatu, coba. Keperluan sepatu itu kan intinya adalah melindungi kaki. Sewajarnya, mau sepatu yang murah, yang mahal, yang sangat mahal. Nah kita bisa tahu tuh, apa perlunya kita pakai sepatu. Ya Allah, ini kaki titipanmu, saya lindungi sepatu kaki ini supaya bisa sehat, aman dipakai ibadah. Kita akan secukupnya, tapi kalau sibuk dengan penilaian orang, ingin sepatu merek bagus, ingin sudah itu sudah mulai ditipu lagi di sana. Makanya orang-orang yang sibuk dengan penilaian orang lain rentan sekali hidupnya itu tidak tenang. Karena dia akan terus ditipu oleh setan yang membuat dia capek sekali mengejar pujian orang ini. Ini saya tidak ikut campur dengan kepala saudara-saudara ya. Kemarin pulang haji di Gundul. Saya merasa Gundul terus tumbuh rambut sedikit itu lebih enak itu. Lebih simpel, jarang nyisir, irit sampo, ya kecewek-kecewek beres. Beneran. Tapi sekarang sudah mulai memanjang lagi, sudah mikirin sisir ya. Lebih nggak rapi. Nah, habis ini mau dicukur ya. Ternyata keperluan saya nggak terlalu ribet dengan rambut ya. Jadi sudahlah, cukur yang secukupnya saja. Bandingkan waktu ini banyak pemuda yang ada nggak apa-apa, saya nggak ikut campur ya. Repot hadirin. Apalagi zaman saya SMA dulu, zaman John Travolta ya. Agak ikal, sedang saya kan tidak ikal. Dari lurus jadi ikal itu membutuhkan salon. Udah gitu karena salonnya yang murah meriah, kekecilan ikalnya. Ngegedein itu juga menderita. Betapa sengsaranya sibuk dengan penilaian orang. Dulu belum musim pakai jilbab seperti sekarang. Jadi anak-anak SMA zaman dulu tahun 80-an, yang pakai jilbab cuma satu, yaitu guru agama ya. Itu juga sudah senior. Waduh, itu berat sekali itu. Saya lihat teman-teman perempuan tuh naik motor tuh pelan karena takut belaunya bengkok ya. Saya tidak ikut campur bagi saudara model apa ya, karena ada juga yang gundul jadi model. Tapi intinya kalau mau beli sesuatu, tanya, ini teh perlu atau ingin. Nah, ingin itu dekat dengan nafsu. Benar? Jam. Kan beragam tuh harganya. Kalau yang 50.000 memang suka cepat istirahat ya. Tapi saya pernah lihat juga jam yang 3,5 miliar. Asalnya nggak tahu itu 3,5 miliar ya.
Sesudah dikasih tahu anak tuh katanya, bah itu jam 3,5 miliar. Saya lihat-lihat, ya Allah kecepatannya sama dengan punya saya. Artinya ya kita tidak ikut campur lah ya dengan rezeki orang lain. Tapi kalau mau beli, apa sih kepentingannya? Kalau sudah ingin dan sibuk dengan penilaian orang, nah sudah rentan kita. Pasti banyak dibisikin. Dibisikin terus. Jarang kita ini nanya, ini teh bisikan setan atau bukan? Nah, salah satu di antaranya adalah ingin atau perlu. Jajan juga makanan. Ingin itu memperdaya tuh kalau tidak hati-hati, ya kan? Wah, katanya di Ngikok di sana ada yang enak, pergi ke sana jauh-jauh. Macet. Di sana antri, udah deket habis. Emosi sepanjang jalan, masuk angin, dikerok, diare. Gara-gara apa ini? Aslinya makan kita tuh simpel, Pak. Aslinya simpel. Kalau mau nurutkan pengendalian diri mah makan itu tidak ribet. Percayalah hadirin, tidak ribet. Tapi karena nafsu, nah ini dibisiki, pengen ke sana, beli ini, beli itu, jadi capek pikiran itu. Halo, jelas tidak ini? Contoh lain ini bisikan nafsu ya, yang jarang kita sadari. Kita seakan-akan kalau ingin beli ini, beli itu hanya keinginan biasa. Oh tidak, di sana main itu tipu daya setan itu. Sekarang ada belanja online ya. Belanja online ini apalagi ada diskon, bebas ongkir, cuci gudang. Itu udah pasti itu legit sekali. Oh, setengah harga. Lihat barang-barang numpuk di rumah, di kamar yang kita beli tapi enggak kita pakai. Betul? Kira-kira bisikan siapa itu yang membisiki kita beli barang-barang yang enggak kepake itu? Kan? Bisikan dari Allah lewat malaikat gitu atau bisikan setan? Tapi ya hati-hati yang istrinya lagi belanja, ya teh setan ungkul ya. Ngobrol, nggak apa-apa nih. Ini setan lagi enek betul sama saya sekarang ini. Si AA katanya nggak bongkar. Ya dan saya juga baru sadar set. Ya. Celetak-celetuk. Kira-kira celetak-celetuk itu ada yang ngebisikin tidak? Ada. Karena kalau iman itu cirinya cuma dua, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi kebiasaan celetak-celetuk sepertinya bergurau, ndut sini. Ini jadi pahala atau tidak? Ini bisa ngelukain hati orang nih, cukup dengan ndut gitu. Kalau dia besar ya, kalau dia kurus ya enggak, dia enggak ngepek ya enggak. Kan yang tersinggung tuh yang sejenis ya. Makanya kalau saudara yang jemut monyet kemudian jengkel, marah, nah berarti saudara pengikut teori Darwin lah. Lanjut. Hati-hati nih, kita harus sadar bahwa celetak-celetuk itu, komentar-komentar spontan itu bisa jadi mengikuti pembisik. Ada yang lewat, peot, nyebut peot, atau ditonyok. Enggak mungkin kebaikan itu keluar dalam bentuk keburukan. Makanya orang yang paling mudah bicara, paling suka celetak-celetuk, paling banyak komentar, paling banyak cerita, paling banyak membahas segala hal, itu rentan sekali hidupnya ditipu setan, rentan hidupnya banyak masalah, rentan hidupnya gelisah.
Yang asli orang yang kuat nahan dari celetak-celetuk, aman hidupnya. Tidak usah segala diceletak-celetukin, tidak usah segala dikomentari, tidak usah segala diceritakan, tidak usah segala dibahas, tidak usah segala ditanyakan, tidak usah segala dijawab, apalagi kalau tidak ada yang nanya. Tidak usah ingin kelihatan pinter, tidak usah ingin kelihatan ilmunya tinggi, tidak perlu. Yang perlu itu cuma satu, tiap bicara jadi amal soleh. Allah ridho, selesai. Orang sedunia mau nganggap bodoh, silahkan. Gak ada urusan dengan penilaian orang. Kalau ingin lebih aman dari tipu daya setan, apa saudara pikir bicara begini tidak ditipu oleh setan? Ditipu ini. Banyak ini bisikan supaya mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya atau memamerkan. Mungkin keluarnya ayat, tapi niatnya supaya kelihatan pintar. Atau mungkin kita cerita sesuatu agar diakui kita ini orang yang baik, orang yang soleh. Dalam berbicara kebenaran pun niat bisa tergelincir, bisa ada ujub, ada sombong, ada sia-sia, ada ditambah-tambah, ada bohong, banyak peluang. Dan ini kerja terus pembisik ini yang membuat perkataan tergelincir. Jadi dalam bicara itu rentan. Mana sekarang yang lebih banyak dibisikin? Yang sedang tafakur ini, kalau saudara kan bisikannya sederhana, tidur, tidur. Lebih minimal lah bisikannya, tapi banyak yang mengikuti, terutama yang di sebelah dinding, ya kan? Kan maaf, langsung ngegebek yang di dinding. Maaf ya, ini juga. Kan ada yang masuk juga sudah nyari dinding. Maaf hadirin, silakan lanjutkan ya, ikuti saja bisikannya. Ya coba Jumatan, kenapa kita nyari dinding? Kan dalam perencanaan strategi setan selanjutnya, nyender, tenang, tegakkan badan. Ini serius hadirin. Jumatan dibisikin supaya datangnya telat, cari tempat dekat pintu, supaya dekat mobil, supaya nggak kedengeran ceramah. Kita jarang berpikir ini tipu daya setan. Kita merasa hanya pilihan kita. Kita kembali ke ngobrol ya. Seperti marah. Sepertinya kita dengan marah itu berwibawa. Dengan marah kita tegas. Dengan marah enggak sih aslinya. Marah mah tipu daya setan aja. Sebagian besar kemarahan kita tuh tidak mencari keridhaan Allah, sama sekali tidak. Hanya memuas-muaskan nafsu aja. Benar? Dari mulai beli barang, beli makanan, beli pakaian, dari mulai kita membicara, semuanya setiap waktu ada pembisik yang membuat kita terus melakukan hal-hal yang akhirnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintunya begini hadirin. Kan ini tentang bicara ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Apa itu berkata baik? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Ini berkata baik. Satu, yang tertinggi bicara baik. Yang kedua, diam. Nah, inilah cuman ini yang aman. Dari sini mulai setan itu bekerja kemana coba? Sia-sia. Celetak-celetuk, banyak komentar, segala dikomentarin. Termasuk, hati-hati nih, ngebodor. Kalau ngebodor sudah berlebihan,
itu ada pembisiknya tuh. Segala dibodorin. Yang lama-lama bodornya itu jadi bohong. Jadi menghina orang. Jadi gibah. Bukan 100% tidak boleh bergurau. Tapi ada gurau yang bisa jadi dosa. Benar tidak hadirin? Coba lihat lawakan-lawakan itu sebentar lihatnya ya. Berapa banyak yang lawakan itu sebetulnya menghina, merendahkan, menjelek-jelekan ciptaan Allah. Nanti terus guraunya tuh jadi menghina Al-Quran, menghina malaikat, mempermainkan malaikat. Jadi gurauan, sorga dan neraka jadi gurauan. Nanti ke Allahnya juga, oh udah jatuh tuh. Itu pasti ada pembisiknya. Jadi hati-hati nih yang lucu-lucu, punya bakat lucu. Sebetulnya saya juga punya bakat lucu, hadirin. Lucu kan? Lucu kan? Imut. Ya udahlah terserah, saya nggak akan terpancing karena ada pembisik di sini. Coba nyebut imut sama saya, bisikan siapa? Nggak kira-kira. Ya Kiai imut, terserahlah. Saya nggak akan sakit hati. Ada jengkel di sini. Cuma saya tidak mau ketipu setan ya. Astagfirullahaladzim. Emang imut kayak apa? Nah ini terus itu. Supaya dibahas lagi, diulang-ulang. Nah sebetulnya ya di rumah lagi bertengkar, misalkan bukan bertengkar lah, yaitu berantem. Berbeda pendapat ya suami istri. Yang main itu setan itu kan. Tuh lihat Pak, suami tetangga. Tuh. Terus dibisikin, udah tuh kamu nikah sama tetangga. Orang lain mah ngasih sama istri tuh berlian. Ini kalah batu akik. Ngomong berbantah-bantahan. Coba ujungnya apa itu? Keriduan Allah, kemurkaan Allah. Coba lihat, ini yang main adalah setan aja ngebisikin. Makanya kalau istri lagi marah atau suami lagi marah, udah nggak usah ikut-ikutan. Terus aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan. Karena kalau keras apa? Hah? Anggap saya setan ya. Jadi rame. Udah na'udzubillahi. Enggak, bukan a'udzu, Bu, na'udzu kami ya. Terus berlindung kepada Allah daripada kita hanya memuas-muaskan setan yang ngebisikin. Karena itu grafiknya meningkat terus. Pakai otaknya. Emang siapa yang gak punya otak? Yang benar dong. Mungkin lihat tuh, ada kemarin yang viral seorang tokoh agama yang memukul dan menendang istrinya dan divideokan viral. Hancur semuanya karena amarah. Terus dibisiki. Jadi dalam hal apapun kelihatannya kita ini zikir yang agak jarang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cuma mau baca Quran aja, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar? Padahal setiap saat kita ini rentan sekali. Dalam hal apapun kita ini mudah ditipu. Dalam hal apapun. Lagi berdiri, duduk, jalan, berbaring, lagi diem aja, itu setan nyebrang di sini. Oh, tinggal itu, tinggal itu. Tundukkan pandangan sebelah, gitu. Jaga pandangan, tapi kan pandangan pertama halal, gitu. Ini saya udah setengah jam yang pertama terus nih, sampai perih. Ada alasan pakai dalil juga ya kan. Kelihatannya asik nih kalau kita memasuki wilayah ini. Tingkat kesadaran kita untuk tidak tergelincir menjadi lebih besar. Selama ini kita tidak merasa ada pembisik. Benar? Nah karena setan tidak kelihatan dan dia keroyokan dan fokus lagi nipu kita, ya kita kuncinya adalah berlindung kepada penguasa penciptanya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang terus berlindung kepada Allah. Enggak disia-siakan. Allah tahu siapa yang berdoa berlindung kepada Allah dan yang tidak berlindung. Benar? Benar atau jawab? Udah nggak apa-apa. Mau jawab boleh, mau enggak. Saya tidak akan memaksa. Ya. Tapi gimana gitu hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau ke toilet paling kita ya. Nah toilet nih ya. Ada yang betah tuh di toilet. Salah satu bisikannya adalah bawa HP ke toilet. Sambil ngendog. Terus. Dan yang nge-WA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah. Sambil ngendog gitu. Ngendog ini siapa yang ngebisikin kira-kira? Jangan lama-lama di toilet. Lama-lama di toilet itu bagian daripada jebakan. Karena bukan tempat kita berlama-lama di sana. Secukupnya saja. Apalagi coba bisikan-bisikan setan. Wudu. Mau berlebihan. Ada juga yang diulang-ulang. Was-was. Benar? Ini keran dibuka. Banyak sekali. Terbuang. Padahal setiap tetesan air ada hisabnya. Secukupnya dengan kesadaran. Beres wudu pasti enggak mau doa. Padahal itu saat berdoa yang baik. Mau ke masjid pasti dihalang-halangin. Udahlah nanti dulu. Waktunya panjang. Allah Maha Pengampun. Biarlah orang-orang yang soleh itu. Mereka kan pengen nyobain saf pertama. Kamu mengalah aja. Gitu deket pintu. Supaya tidak telat 2 kali. Kalau datangnya telat pulang duluan. Ya kita selalu dibisiki untuk tidak melakukan. Coba sholat tahajud. Mana kira-kira? Kita mau baca surat apa kira-kira? Al-A'la. Apa kata sepanjang teuing? Kepanjangan Al-A'la. Al-Ikhlas kamu. Mempentingkan ikhlas. Ini amal yang dicintai Allah loh. Jadinya kulhu Allahu ahad dengan ina atau ina, idaja ya yang pendek-pendek. Gimana cara mengatasinya? Ketika kita mau yang pendek, keluarkan Ar-Rahman. Tamat. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah lebih pendek lagi. Aslinya hidup ini begitu tuh, pergulatan aja terus. Kalau kita berhasil menaklukkan tipu daya serta mengendalikan nafsu, lebih enteng hidup ini. Lebih enteng karena jatuhnya kita tuh adalah dari awalnya mengikuti bisikan itu. Kesananya kita bermasalah dengan keluarga, dengan anak, dengan tetangga, di kantor, di rumah, di mana-mana. Ya penyebabnya intinya kita memperturutkan. Saya kemarin ngimamin di Serua, terus ada tetangga yang bertanya, kenapa pakai Al-Ikhlas katanya bacaannya, karena saya membaca hadis ini, hadisnya hadis Bukhari ini. Dari hadis ini disampaikan. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang memimpin sholat di Masjid Quba dan selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setiap kali selesai membaca Al-Fatihah dan diikuti dengan surat lainnya dalam setiap rakaat sholatnya. Para jamaah merasa heran dan bertanya kepadanya, mengapa melakukan itu? Dalam riwayat Anas bin Malik, seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang mengimami di Kuba dan membaca selalu dengan Qul Huwallahu Ahad sampai selesai. Lalu
para sahabat bersamanya kemudian berbicara, engkau selalu membaca surat ini sebelum membaca surat lain, maka engkau bisa membaca surat ini saja atau meninggalkannya dan membaca surat lain. Lalu orang itu berkata, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ingin aku menjadi imam kalian, aku akan melakukannya. Tapi jika kalian tidak suka, aku tidak akan mengimami kalian lagi. Mereka berpikir bahwa dialah orang yang terbaik di antara mereka, dan mereka tidak ingin orang lain mengimami. Ketika Rasulullah datang kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, mereka memberitahukan hal ini kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasul berkata kepada imam tadi, wahai fulan, apa yang membuatmu selalu membaca surat ini di dalam setiap rakaat? Lalu dia menjawab, aku sangat mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kecintaanmu terhadap surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis. Jadi memang kadang-kadang beda pendapat itu karena ilmunya belum nyampe atau berbeda ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sering-seringlah baca ayat kursi, karena ayat kursi ini salah satu yang membuat setan tidak bisa memperdaya kita. Ayat kursi kalau dibacakan itu menguatkan iman. Kalau kita paham itu benar-benar menguatkan iman. Beda kalau orang baca ayat kursi dengan penuh keyakinan, tambah mantep tiap kali baca tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang tiada ilah selain Dia, yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah terus. Kita yakin ada Allah yang ngurus segala-galanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi ini. Milik Allah semuanya. Kita tinggal minta kepada pemiliknya. Semua yang ada milik Allah, enggak ada yang punya selain Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa lagi yang bisa memberi syafaat tanpa izinnya? Tidak ada. Pertolongan dalam bentuk apapun tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Lalu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah Maha tahu apa yang di depan, di belakang kita, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, apa yang akan terjadi besok lusa. Allah Maha tahu. Gak usah risau. Kalau kita berlindung ke Allah, Allah akan lindungi kita dari apa yang akan terjadi yang tidak baik untuk kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak tahu apa-apa kita kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sehebat apapun ilmu kita itu pasti cetek, dan Allah yang ngasih. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Semua yang ada di langit, bumi, jagat semesta ini ada dalam kekuasaan Allah, dan Allah tidak berat sama sekali untuk mengurus segala-galanya. Jadi tipu daya setan, sampai jeding setan itu kalau punya bibir ya, saya tidak tahu. Enggak ngepek, kalau Allah melindungi kita aman-aman saja. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Nah, keyakinan kita Allah yang menguasai segala-galanya itu membuat kita jadi lihat setan tuh cuma makhluk ciptaan yang takluk kepada kekuasaan Allah. Dan salah satu efek dari ayat kursi ini adalah setan jadi tidak berdaya, termasuk tukang-tukang sihir, santet atau pelet dan sebagainya. Begitulah hadirin sekalian. Jadi jangan lupa ada setan yang membisiki kita. Al-Baqarah 268.
Ada tentang kenapa canceling kita kok milih yang kecil-kecil, ya? Masih ingat yang ngeluarin 2 lembar itu pemuda? Masih ingat tidak? Ingat ya? Ceritakan. Kasihan santri baru langsung stres. Enggak deh, tenang aja deh ya. Tenang. Coba bacakan nih supaya tahu aja kenapa kita kok jadi pelit. Udah Ustaz? Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 268. Benar ya tentang tipu daya setan ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم. Setan itu menjanjikan menakut-nakutimu dengan kefakiran, kemiskinan kepadamu dan menyuruhmu berbuat keji yaitu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya padamu dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kita itu jadi pelit itu gara-gara bukan gara-gara setan. Kata setan enak aja. Saya kan bagian ngebisikin gara-gara mengikuti bisikan setan. Setan emang kerjanya nyuruh kita pelit. Keputusan kita pelit atau tidak, syariatnya kita yang memutuskan mau ikut siapa nih. Allah menjanjikan ampunan dan balasan, setan menjanjikan kekikiran. Makanya ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Enggak boleh pelit. Jangan sibuk hitung-hitungan, jebet-jebet aja. Sambil mikir ya. Pasti nyesel. Kenapa enggak dari dulu kita jadi dermawan? Enggak usah takut. Tapi ini uang saya jadi habis, gak apa-apa. Dari dulu juga udah sering kan? Habis uang, ada lagi, ada umur, ada rezeki. Gak usah takut, beneran. Tetap ragu-ragu yang setan ngebisikin jangan dengerin. Jadi kalau kita jadi pelit ya, misalkan ada uang berapa? 2 lembar 120. Kira-kira yang mau disedekahkan yang mana, Bu? 20. 3 lembar 125. Jadinya yang mana? Si ibu sampai mana ibu? Ternyata ibu 4 lembar 127. Jadinya yang mana, Bu? Nah, kan terbukti kan? Kenapa kita milih yang kecil? Karena takut berkurang. Kenapa takut berkurang? Karena ada yang ngebisikin takut berkurang. Sedangkan Allah menjanjikan lewat Rasulullah SAW, mana qasat sadaqatun min ma, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Lawan. Saya sedih sekali lihat itu yang makan para pemuda selesai makan, ada mules, lari. Saya juga ketinggal seorang, ditagih ke seorang ini, padahal dia yang diajak mau ditraktir. Zalim. Tapi saya juga pernah lihat tayangan orang-orang beriman rebutan ngebayarin itu. Tahu kenapa? Karena ada buat bayarnya. Tapi orang beriman enggak takut tuh. Jebet-jebet, enggak akan. Kalau saudara jadi miskin gara-gara sedekah, lapor ke A. Sebutkan berapa yang disedekahkannya. Saya mau lihat nanti berapa ya.
Dah gitu aja, mau lihat aja. Ya begitu. Terima kasih. Apa yang kepikir nih jadi sing harulang. Jadi ingat selalu ada pembisik setiap saat. Termasuk kalau lihat HP. Kalau udah dengar Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Skip. Tapi kalau yang jadi dosa, nih anteng. Kenapa? Bapak kan tahunya ini menjiwai. Ciri-cirinya begini kan. Kan ciri dosa tuh dua, satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Jadi kalau sudah sering menyendiri buka HP, nah itu sudah harus hati-hati tuh. Di sana dia mau berbuat maksiat. Terus kalau ada orang langsung digerakin, nah udah. Ada pertanyaan silakan. Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Ya, permisi Ustadz, saya dari SMA Negeri 1 Cibinong dari Kabupaten Bogor. Izin bertanya Ustadz, kan di zaman sekarang itu kita dituntut untuk bisa terus banyak berbicara Ustadz, terus juga memperbanyak relasi yang otomatis kita perlu banyak komunikasi Ustadz. Nah kadang kita, terutama saya sebagai mungkin anggota OSIS ataupun kepemimpinan lainnya di sekolah saya, kalau kita jadi sebagai pemimpin itu kita kan kalau kita terlalu banyak diam ya Ustadz, itu kita dianggapnya mungkin kayak gak asik dan lain-lainnya sehingga jadi kayak susah bergaul dengan anggotanya yang ujung-ujungnya mungkin kerjanya jadi kurang baik gitu Ustadz. Tapi kalau kita terlalu banyak bicara juga nanti khawatir kayak Ustadz tadi bilang menjadi ceplos-ceplos gitu Ustadz, jadi kayak kurang bermanfaat apa yang kita bicarakan gitu Ustadz. Saya izin mau tanya solusinya, jalan tengahnya seperti mana Ustadz, terima kasih. Jadi bukan masalah banyak sedikitnya deh, masalahnya benar atau tidak, ya. Jadi 3 kuncinya. Satu, niatnya apa? Mau sok pintar, sok ingin kelihatan asik, sok ingin kelihatan segala tahu. Kalau itu udah pasti nggak berkesan. Karena yang bagus itu kalau niatnya ikhlas, ya Allah, mudah-mudahan perkataan ini Engkau ridhoi. Yang kedua, kalau bicara itu kan 2 isinya, ilmu atau cerita atau kejadian kisah, ya. Ilmu atau apa tuh? Ilmu itu informasi atau kayak cerita-cerita. Pastikan benar. Karena kalau kita bicara ditambah-tambah, pas ketahuan ini bohong, jatuh wibawa. Ada yang suka cerita, oh ini datang kami udah menghasilkan sekian, pas tahunnya segini, jatuh langsung. Jangan sekali-kali bohong. Yang ketiga, efeknya, niat, konten, efek, itu rumusnya. Niatnya apa? Isinya apa? Efeknya apa? Kalau yakin manfaat, bicara. Jadi bukan memendek-mendekkan bicara, mau kemana? Kesan, apa sana? Bukan begitu maksudnya. Bicara secukupnya. Bagaimana di pesantren ini bicara apa namanya? BMT, tensofales, benar, manfaat, tak menyakiti, tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Yang terlarang bicara apa adik-adik? Apa yang terlarang di pesantren ini? Duzol kakosi. Apa coba duzol kakosi? Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Ada rapotnya di sini. Saya dapat laporan ini. Ada berapa santri yang kena duzol kakosi? Yang kasar, yang kotor, ada. Tapi sedikit yang bicara seperti itu. Karena kalau mau imannya bagus kan begini. Tidaklah istiqomah iman seseorang hingga istiqomah hatinya. Tidaklah istiqomah hati seseorang hingga istiqomah jaga lisannya. Rasulullah SAW bicaranya tidak sebanyak ini deh. Para pemimpin yang hebat itu pasti bicaranya tidak banyak. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, bagus. Terima kasih hadirin sekalian.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb, melainkan jadikan iman ini semakin bertambah, semakin yakin padamu, semakin kuat dalam beramal soleh, semakin istiqomah di jalanmu ya Rabb. Ya Allah, lindungi kami dari segala tipu daya setan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, mudahkan bagi kami untuk berbuat berbagai kebaikan yang kau sukai, dan mudahkan bagi kami untuk menjauhi segala kemungkaran. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini selalu merasakan nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Karuniakan kepada kami nikmatnya qalbun salim, nikmatnya berakhlakul karimah, dan nikmatnya istiqomah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya, Engkau menguasai segala-galanya, Engkaulah yang menentukan segala-galanya. Jiwa saudara kami di Uighur, di Myanmar, dan di bumi manapun. Ya Allah, karuniakan kepada kami di negeri kami para pemimpin yang bertakwa, para pemimpin yang takut padamu. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenalmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.